Selamat pagi. Hari ini saya ingin sharingkan tentang pelayanan saya di jalanan yang ditemani oleh sepasang suami istri. Ketika saya sedang di rumah malam hari, tiba-tiba ditelepon oleh seorang bapak yang ingin tahu apa yang saya lakukan di jalan. Dia hanya ingin melihat-lihat situasi di jalan. Dia menelpon, "Pri, boleh nggak kami lihat-lihat ke jalan dengan Apri?" "Oh boleh Pak, silahkan aja. Kapan Bapak mau ketemu saya?" "Kalau bisa besok pagi ya." "Bisa Pri?" "Oh bisa Pak. Saya besok kesana dengan istri saya." "Oh iya silahkan Pak. Saya tunggu di Senen ya Pak ya, di Gelanggang Senen jam 8 pagi lah." "Oke iya baik nih." "Oh iya." Akhirnya esok harinya jam 8 pagi saya menunggu dia di Gelanggang Senen. Tapi dia sampai sana sekitar jam setengah 9 ya, karena jalanan macet. Suami istri ini sebenarnya ya hitungnya termasuk sepasang suami istri, kalau orang bilang ya konglomerat lah gitu. Di sampai Gelanggang dia menelpon saya, "Pri di mana posisinya?" "Oh, sudah di mana Pak?" Saya bilang, "Sudah di Gelanggang Senen nih, saya di tengah-tengah Gelanggang." "Oh ya udah saya ke sana." Saya lagi nongkrong tuh di tukang kopi. Lalu saya samparkan dia. Saya ke sana, lalu saya ajak. Kaget juga saya, berpakaian sederhana sekali dia. Tidak terlihat seperti pakaian dia sehari-hari karena berapa kali saya berjumpa dengannya. Pakaian seperti orang biasa gitulah. Lalu dia dengan supirnya. Saya bilang, "Pak supir nggak usah ikut ya. Nanti kalau saya telepon di mana Bapak nanti baru ini ya datang ya." "Oh iya Mas, iya Mas," katanya supir ini. Ya udah, jalan saya bertiga. Saya bercerita-cerita, saya ajak dia masuk ke itu stasiun Senen. Masuk stasiun Senen, dulu stasiun Senen bisa ini ya, bisa dimasukin orang gampang itu aja. Sekarang kan sulit kalau nggak tujuan dia emang melakukan perjalanan ke luar Jakarta pasti emang sulit apalagi untuk jalan-jalan di sekitar situ. Sampai dalam stasiun Senen, saya berjalan, saya ajak dia menemui keluarga pemulung di daerah situ. Pemulung yang tiap hari pagi-pagi sudah berkumpul, sedang ngumpulin kardus, mengumpulkan botol-botol mineral, air mineral tuh. Di sana, saya ajak sana, saya bilang ini ke para pemulung itu, ini teman saya, pengen main-main sini, pengen tahu sini. "Oh ya, silakan ngobrol-ngobrol lah dia dengan mulung-mulung di situ ya, biasa aja bertanya-tanya gitu. Ada sekitar sejam di sana. Lalu saya ajak bapak ibu ini ke lain tempat. "Ayo Pak, kita ke stasiun kota." "Oh, oke. Saya izin pemulung diajak bicara ini, lalu kami berangkat dengan KRL menuju stasiun kota. Setengah jam lah sampai di stasiun kota. Kebetulan KRL saat itu agak kosong ya, karena udah bukan jam kerja lagi, udah jam 10-an lah, 10, 11, setengah 11 lah,
Lalu berangkat ke sana, nyampe stasiun kota. Stasiun kota kami turun, lalu saya jalan-jalan ke pinggiran. Saya mau coba menengok anak-anak, tapi saya lihat anak-anak rupanya hanya 1-2 anak terlihat di sana gitu. Mungkin karena pagi-pagi mereka udah terlalu agak siang, mereka sedang istirahat lah. Mereka menyingkir dari stasiun. Biasanya kalau pagi-pagi anak-anak itu kan melompat-lompat dari kereta ya. Terlihat harusnya subuh-subuh kalau mau bertemu dengan anak-anak ini. Kayak menyusuri pinggiran peron itu. Ketika nyampe pinggiran peron itu saya tanpa sengaja saya melihat seorang tergeletak di pinggiran itu. Kerubungi lalat gitu ya. Pada pas satu memang heran, banyak burung-burung yang tergeletak di mana-mana tanpa ada yang pedulikan. Ada dekat pinggiran tempat sampah sana di stasiun kota itu. Saya ke sana. Emang agak jauh dari stasiun karena udah di luar peron juga ya, ujung. Saya samperin. Kami samperin ya, orang tergeletak itu. Waduh, kondisinya seperti mau meninggal orang ini. Udah kurus kering gitu, udah hubungi lalat gitu. Lalu saya samperin bapak ini, Pak, saya panggil. Segitu sekarat nih orang ini. Lalu bapak ibu ini, saya kaget sekali, dengan refleks langsung mencoba langsung mengangkat, menyingkirkan dari tempat kotor gitu. Ini main gotong. Ya udah, saya juga kaget, saya cepat bantu gotong juga. Gotong ke tempat yang agak bersihan sedikit, geletak situ. Lalu ibu ini memangku orang, bapak ini dipangku sama ibu ini, dilapin oleh pakai ini pakai tisu yang dibawa ya, dilap ke tisu gitu wajahnya. Yang padahal lumayan saya kaget juga ya. Padahal ya lumayan ya, wanginya itu luar biasa bapak ini kan. Udah bawa wangi macam-macam lah karena berhari-hari di situ. Akhirnya kebetulan saya terlihat di situ terlihat tukang aqua ya. Tukang aqua lewat. Saya panggil tukang air mineral ini. Mas, sini mas. Lalu dia ngeliat kita, terus nyamperin. Saya beli air minumnya ini, mineral. Karena tahu ibu ini mau sedang lapin orang ini kan. Saya beli air mineral yang besar tuh 4 biji, 4 buah. Ketika saya mau bayar, bapak ini bilang, jangan usah jangan, nggak usah kamu beri yang bayar, saya aja yang bayar, dibayar. Lalu dengan aqua ini dilap dengan tisunya yang dia bawa itu. Lalu saya panggil lagi tukang air mineral ini, mas tolong minta cariin tisu ya, nanti bawa ke sini ya. Oh iya pak, baik pak, nanti saya bawa, kata tukang air ini. Lalu nggak lama dia datang lagi bawa tisu yang besar. Lalu dibayar lagi oleh bapak ini. Suami sih menunduk dilapin wajahnya, badannya pakai tisu dan air mineral. Ada 4 botol besar dilapin. Kotoran lah. Saya kaget juga sih sebenarnya. Dia mau mengurusin orang seperti ini ya. Bukan saya aja yang mau bertanya, ternyata orang datang ini dia tidak melihat-lihat saja. Dengan refleks dia cepat menolong ya, membersihkan, lalu coba memberi minum sambil dia bicara, Pri tolong itu dong, cariin pakaian apa gitu bisa nggak buat gantiin orang ini, di mana kayak di sekitar sana ada yang jual pakaian nggak tolong, sama cari aqua lagi atau apa. Oh ya baik pak, saya ke depan saya cari. Lalu dia memberikan uang pada saya untuk mencari pakaian itu. Di depan sana saya cari tukang pakaian, saya buat orang dewasa yang besar lah.
di kaki lima di kota situ, di luar stasiun. Dapat saya bawa pakaian, ya entah pakaian apa aja lah, pokoknya pikir cukup, rasa kaos dan celana gitu. Orang di sekarat, udah sekarat banget udah. Prik gimana? Udah apa? Ada pakaiannya, lalu saya gantiin pakaiannya bersama bapak ini. Saya ganti pakaiannya, setelah bersihin ya, bersihin pakai tisu kering, tisu basah, pakai aqua. Udah bersih lah, cukup bersih. Pakaian baju. Ketika dia sedang pakaian baju itu, orang tuh sudah ngap-ngapin, udah sekarat nih. Ayo cepat kita bawa yuk ke rumah sakit. Ya baik pak. Tapi nggak lama saya lihat orang ini kok diam aja gitu. Pas saya cari ini, wah udah mau. Nyata orangnya udah nggak ada, udah meninggal tangan setelah dibersihkan ya. Lalu dia bilang, bu ini udah meninggal orang ini. Kaget ibu ini. Ah bener. Ya udah kalau itu kita bawa, kita urusin aja makaman. Wah jangan bu. Nanti kita jadi masalah kalau misalnya kita orang meninggal di sini. Udah bapak ibu pergi tinggalin. Sama-sama bekas aqua, bekas tisu yang dilapin itu saya kumpulin. Lalu saya buang ke tempat sampah. Terus bapak ibu ini bilang, kita geletakin di situ. Lalu saya bilang, ayo bapak ibu pergi aja. Enggak, pergi kita tolong, kasihan nih. Kalau kita makamkan orang ini, kasihan. Geletak gini nggak ada tanpa siapa-siapa, nggak punya saudara, nggak punya apa, ini geletak di sini nggak ada orang ngurusin. Udah nanti pasti dapat tugas, kita beritahu aja sama orang di sana ada orang meninggal gitu. Wah ibu bapak ibu nggak usah turut campur urusan ini, nanti jadi masalahnya jadi panjang. Jangan ambil aja, dibawa aja, kita bawa aja. Enggak jangan bu, jangan. Saya tarik bapak ibu, pak cepat pak. Bapak itu mau pergi juga, ibu ini tetap mau dengar oleh suaminya papa ditarik sambil menangis ibu ini. Menangis seperti menangis keluarganya ya. Sedikit terenyuh juga saya ngeliat ibu ini ya, sudah memandikan, membersihkan, terus lalu orang itu meninggal di situ juga di pangkuannya. Saya tarik bapaknya, jangan, gak usah diurusin. Bapaknya saya ajak menyingkir, lagi menangis jauh dari tempat orang ini ya. Lalu saya bilang sama anak-anak yang ada di situ yang jualan yang jual di kereta-kereta itu, bilang, tolong tuh di sana bilangin petugas nih, ada yang meninggal di sana tuh. Terus anak tuh bilang lapor petugas ada yang meninggal. Petugas ke sana tuh, datang ke sana, rame lah orang, jadi heboh sih. Siapa orang meninggal? Karena melihat seorang geletak dengan pakaian bersih, rapi gitu, pakaian baru lagi yang dipakai, meninggal di situ gitu. Wah ini meninggal kenapa nih? Kok orang pakaian bersih, rapi nih, orang siapa nih? Mungkin ya mereka menyangka penumpang kereta di situlah. Karena berpakaiannya bagus ya, rapi. Saya bilang, pak, bu, kita tinggal aja. Itu udah urusan pemerintah, udah urusan udah gini urusan polisi. Kalau kita ngurusin, nggak mungkin bisa, bukan keluarga atau apa, pasti nanti akan diotopsi atau apa gitu. Emang kita tidak bisa buat apa-apa kalau orang meninggal di jalan. Kalau kita coba urus nanti kita jadi masalah, karena kita bukan keluarganya ya. Ini bukan suatu yang bukan suatu yang nanti tidak jadi masalah. Saya kasihan dengan orang baik ini ya, orang yang sungguh memang berarti luar biasa ya. Tanpa ada sorotan kamera atau apa, dia menolong dengan tulus, ikhlas. Padahal kalau saya lihat kehidupan sehari-harinya, waduh, orang yang biasa dalam kehidupan mewah ya, orang yang cukup lumayan disebut konglomerat gitu. Akhirnya saya nyampe luar stasiun, saya coba pinjam HP-nya pak, biar saya telepon supirnya aja, biar tahu dia harus kemana, supir bapak. Terus saya telepon supirnya itu masih di Senen. Saya telepon, tolong ke stasiun kota datang bawa mobilnya. Ibu ini tetap masih menangis terus, lihat sedih di pelukan suaminya ya. Dan lumayan ya, jadi baunya ini bau wangi dari orang yang meninggal tadi ya. Sebenarnya orang meninggal tadi nggak terlalu tua ya, umur sekitar
40-an kalau kita dibersihin wajahnya kelihatan terlihat masih muda ini. Entah sakit apa yang diderita di situ, digeletak di jalan itu. Tapi yang saya lihat dari Al ini sebenarnya bukan sekedar orang meninggal ini ya, meninggal terlantar. Tapi ada sepasang orang yang sungguh istimewa. Saya nggak menyangka ketika saya ajak jalan, saya pikir hanya melihat-lihat. Tapi ketika ada orang mengalami hal seperti ini, dia cepat sekali bertindak untuk mencoba menolongnya gitu, mencoba menolong walaupun sebenarnya tidak tertolong. Supirnya itu datang nyampe sana, saya bilang, "Bapak Ibu pulang aja ya. Nanti lain kali kalau memang ingin ke jalan lagi, boleh hubungi saya. Untuk saat ini udah cukup ini aja dulu ya." Hari sudah mulai siang, jam 1 siang gitu. Jam 2-an lah, jam 1 jam 2 gitu. Lalu mereka pulang langsung. Mereka pulang, saya kembali lagi ke dalam stasiun untuk melihat orang yang meninggal itu, apa yang ternyata pas kita sampai sana saya lihat ada polisi sedang mendata gini macam-macam ini, mungkin takutnya dilihatnya pembunuhan atau takutnya apa gitu, biasa dilihat dulu. Akhirnya dimasukkan ke plastik buat orang-orang meninggal warna kuning itu, masukkan lalu dibawa oleh petugas, dibawa masuk ke dalam ambulan. Udah sore sekitar jam 3-an. Ya udah, saya hanya melihat dari kejauhan, melihat proses orang itu diangkat. Tapi bersyukurlah orang ini meninggal walaupun meninggal tapi udah dalam keadaan dibersihkan ya. Dibersihkan, dirawat, ada yang peduli terhadap dia di akhir-akhir meninggalnya itu ya. Gitulah kisah saya tentang seorang yang luar biasa, suami istri yang menolong tanpa memang sungguh dengan tulus hati dia nolong, terlihat sekali emang niat sekali untuk menolong orang ini gitu, tanpa melihat apa-apa lagi, tanpa melihat keadaannya seperti apa dan apa yang dilakukan dari kehidupan yang sehari-harinya dia lah, jauh sekali. Demikian sharing saya pagi ini. Wassalam.